Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2022. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi. Oke, jadi video kali ini kita membahas terkait apa sih sebenarnya keistimewaan ya untuk guru honorer yang lama mengabdi dan tentunya tercatat di Dapodik nantinya diseleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini kita akan kupas tuntas Bapak Ibu ya terkait nasib dan peluang bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lama mengabdi dan tercatat di Dapodik diseleksi P3K Guru tahun 2022. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung to the point. Jadi kita langsung saja di filenya Bapak Ibu ya, dari Pan RB. Di sini dikatakan ada 3 diagram di sini Bapak Ibu ya, yang berwarna merah dan 1 berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini tulisannya adalah terobosan 2022 seperti itu ya. Jadi ada tertulis terobosan 2022. Maksudnya di sini bahwasanya Kemenpan RB memetakan jalan mekanisme terbaru untuk P3K 2022 sebagai terobosan utama untuk memperbaiki atau mengcover kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, di sini terobosan untuk P3K 2022 itu ada 3 Bapak Ibu ya secara garis besar. Yang pertama itu adalah penetapan kebutuhan guru, kemudian yang kedua adalah penempatan, dan yang ketiga adalah proses rekrutmen. Nah, ketiga terobosan ini saling berkaitan satu sama lain dan tentunya ini tujuannya cuma satu Bapak Ibu ya, agar nantinya itu bisa mengcover rekan-rekan guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah dan tentunya tercatat di aplikasi Dapodik Dasmen seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama untuk penetapan kebutuhan guru itu di sini dikatakan Bapak Ibu ya, penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga oleh Kemendikbudristek. Jadi tentunya seperti itu. Ini tujuannya agar nantinya memperbesar formasi nantinya yang akan disebar di setiap daerah di Indonesia, sehingga rekan-rekan guru honorer yang kemarin lolos passing grade ataupun yang belum lolos passing grade itu bisa mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan formasi Bapak Ibu ya, sehingga kita tidak khawatir lagi dengan usulan formasi dari Pemda, karena juga nantinya ditentukan oleh Kemendikbudristek itu sendiri. Misalkan kebutuhan Pemda 10, sedangkan kebutuhan mendesak dari Kemendikbud berdasarkan data Dapodik itu 50. Nah, Kemenpan RB dalam hal ini pengambil ketetapan sebagai penentu penetapan formasi itu bisa mengcover data atau usulan formasi dari Pemda sekaligus mengcover juga usulan dari Kemendikbudristek. Dan ini tidak terjadi di tahun 2021 kemarin Bapak Ibu ya, dan insya Allah akan direalisasikan di tahun 2022 ini, dan tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya bagi rekan-rekan guru honorer. Nah, sekarang kemudian terobosan yang kedua adalah di sini ada penempatan. Nah, penempatan ini nantinya itu kemungkinan besar Bapak Ibu ya lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritas. Nah, misal daerah prioritas itu yang mana? Misalkan daerah terpencil, daerah tertinggal, atau kita kenal dengan istilah daerah 3T. Nantinya lulusan terbaik itu bisa saja ditempatkan di daerah prioritas agar nantinya formasi yang kemarin kosong di daerah prioritas itu bisa tertutupi di seleksi P3K di tahun 2022. Jadi di sini intinya Bapak Ibu ya bahwasanya seleksi tahun 2022 itu menginginkan ada persebaran Bapak Ibu ya, ada keseimbangan antara jumlah pelamar dengan formasi yang disediakan, sehingga program 1 juta P3K Guru itu bisa direalisasikan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang paling dinantikan adalah proses rekrutmen. Proses rekrutmen GTT dengan new recruit dibedakan. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Maksudnya ini adalah nantinya di proses rekrutmen itu akan dibedakan antara guru-guru yang sudah lama mengabdi, terutama bagi guru yang sudah lolos passing grade atau belum lolos passing grade dengan rekrutmen baru. Nah, tentunya semakin lama Bapak Ibu mengabdi dan semakin lama Bapak Ibu tercatat di Dapodik, maka secara otomatis itu menjadi nilai plus Bapak Ibu nantinya di seleksi P3K 2022.
2022. Apalagi jika seandainya masa kerja diperhitungkan, maka ini menjadi luar biasa bagi rekan-rekan guru honorer sekalian. Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya, rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru. Nah, di sini dikatakan pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud dengan memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Nah, dengan adanya pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek, itu tentunya tujuannya cuma satu Bapak Ibu ya. Tujuannya itu agar nantinya ada prioritas khusus. Ada prioritas khusus buat rekan-rekan guru honorer yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB. Nah, di sini terkait dengan penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB itu dilaksanakan sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkeu. Dan di sini yang poin ketiga itu ada proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Nah, ini yang admin bilang bahwa ketika teman-teman lolos passing grade, maka secara otomatis teman-teman itu akan mendapat skala prioritas Bapak Ibu ya. Skala prioritas nantinya diseleksi P3K guru tahun 2022. Nah, mengenai teknisnya kita tunggu saja. Yang intinya kami sampaikan bahwa akan ada proses seleksi prioritas untuk peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, ini lagi-lagi menjadi kabar menggembirakan bagi rekan-rekan guru honorer sekalian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ambil ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ya, Pak Budi adalah seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nantinya Bapak Ibu ya akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Nah, ini yang admin bilang bahwa dengan adanya pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud itu akan sejalan dengan proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Nah, apa pengaruhnya ketika teman-teman lama mengabdi di Dapodik? Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini yang mengatakan seperti itu bahwasanya proses seleksi antara pelamar baru atau new recruitment dengan guru GTK termasuk THK 2. Maksudnya guru GTK termasuk THK 2 adalah guru honorer yang lama mengabdi di sekolah induk dan mengajar serta terdata di aplikasi Dapodik. Nah, nantinya dan yang berpengalaman. Tentunya itu proses seleksinya nanti akan tidak disamakan sehingga tidak akan bersaing antara pelamar baru dengan guru yang sudah tercatat di Dapodik. Itu akan menghindari Bapak Ibu persaingan secara langsung sehingga secara otomatis nantinya Bapak Ibu ya, kalau kita bisa menangkap kalimat ini, itu nantinya akan ada skala prioritas untuk guru GTK termasuk THK 2 yang terdata di Dapodik. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, semakin lama Bapak Ibu mengabdi di sekolah dan tercatat di Dapodik, maka nilai plus Bapak Ibu di seleksi P3K tahun 2022 akan lebih baik lagi dan tentunya membuka peluang untuk menjadi ASN P3K guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagi teman-teman semangat untuk mengabdi di sekolah. Insya Allah nantinya teman-teman akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik nantinya di seleksi P3K tahun 2022. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.